Vlog ini gue bikin tanggal 21 Juni pas hari ulang tahun gue. Sebagian orang menyebutnya milad. Milad itu artinya hari lahir. Sama aja sih. Cuman beda bahasa aja. Yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Arab gitu. Gue pengen berbagi aja tentang momen yang gue rasakan hari ini sebagai bentuk tahaddus bin nikmah, rasa syukur atas nikmat yang telah Tuhan karuniakan kepada gue, dan gue ingin melanjutkannya untuk kalian semua. Pertama soal ngerayain ulang tahun lah ya. Sebagian besar ulama itu memperbolehkan kita merayakan ulang tahun. Di antaranya Syekh Ali Jum'ah, salah satu ulama besar Al-Azhar Mesir, kemudian Darul Ifta Mesir, lembaga fatwa Mesir gitulah, dan banyak lagi ulama-ulama lain. Kenapa merayakan ulang tahun diperbolehkan? Tentunya dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat Islam ya, sudah pasti itu. Nah, karena yang pertama tuh misalnya kalau lu baca surat Maryam ayat 33, di sana ada ayat tentang Nabi Isa yang berdoa akan kesejahteraannya di hari lahirnya. Dan itu persis seperti perayaan ulang tahun kita yang isinya ya tentu selain ucapan selamat adalah doa agar kita sukses lah, agar kita jauh lebih baik, panjang umur dalam ketaatan, berkah umur dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Juga ayat yang lain sebenarnya ada dalam surat Yunus ayat 58, di mana kata Allah, kalau kamu diberi rahmat maka silahkan bergembira, nggak ada masalah. Asalkan bentuk atau ekspresi kegembiraannya itu positif, jangan aneh-aneh gitu. Nah, karena itu ulang tahun itu kan sebenarnya rahmat, karunia ya dari Tuhan kepada kita. Karena kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, dan lain sebagainya. Maka kita bergembira lah dengan berbagai ekspresi yang positif. Termasuk dengan merayakannya, karena dalam perayaan itu bahkan kita membagikan kegembiraan kita kepada orang lain. Dan idkhal surur fi qalbil ihwan shadaqah. Membahagiakan orang lain itu adalah sedekah, kata Nabi dalam salah satu hadis qudsinya. Juga kesaksian dalam riwayat Abi Qutadah yang menyampaikan bahwa Nabi itu pernah ditanya tentang kenapa beliau berpuasa di hari Senin, dan diantaranya beliau menjawab bahwa karena hari Senin itu adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad. Artinya Nabi mengisi hari kelahirannya dengan berpuasa atau hal-hal positif lainnya lah. Nah, karena itu merayakan ulang tahun itu manusiawi dan dia juga bernilai ukhrawi. Artinya selama diisi dengan hal-hal yang positif, dia bisa menghadirkan pahala. Dan ya manusiawi lah ya orang merayakan hari kelahirannya. Jadi ya gak ada masalah. Nah, kemudian selanjutnya tuh gue pengen cerita soal ulang tahun dan tumbuh tahun. Nah, menurut gue tuh hari ini tuh bukan hanya hari ulang tahun, tapi hari tumbuh tahun.
ulang tahun itu benar kalau maknanya saat hari ulang tahun kita muhasabah diri, mengulang perenungan kita atas tahun yang telah lalu selama 1 tahun. Apa yang buruk kita perbaiki, apa yang kurang baik kita perbaiki, apa yang sudah baik kita tingkatkan, dan seterusnya. Jadi dipikirkan apa sih? Karena problem manusia modern itu dia tidak memiliki atau tidak menyediakan waktu yang cukup untuk muhasabah, introspeksi diri. Hidupnya berjalan begitu aja. Biasanya kita sering bilang ya udah jalani aja gitu. Ya udah akhirnya hidupnya tuh nggak pernah bertumbuh, dan seringkali dia terjebak dalam pengulangan kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu, tapi dilakukan lagi di masa kini karena nggak pernah dia introspeksi diri, di mana sih letak kesalahannya gua gitu. Dan biasanya dia akan kesulitan bersyukur karena dia nggak pernah mengintrospeksi apa sih bagusnya dari hidup gua selama ini, sehingga gua harus syukuri dan outputnya adalah meningkatkan kualitasnya atau minimal mempertahankannya gitu. Nah, yang kedua tuh, selain ulang tahun, menurut gue adalah tumbuh tahun. Tumbuh tahun artinya kita itu nggak boleh ulang tahun dalam makna mengulang tahun lalu ke tahun sekarang. Karena kata Nabi, orang yang hari ini atau tahun ini sama dengan hari kemarin atau tahun kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Kalau tahun ini atau hari ini lebih buruk dari hari kemarin atau tahun kemarin, maka dia orang terlaknat, kata Nabi. Nah, orang yang beruntung, kata Nabi, adalah orang yang tumbuh setiap tahunnya, atau bahkan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap tarikan nafasnya. Itu selalu bertumbuh. Bertumbuh kebaikannya, bertumbuh pertaubatannya, dan lain sebagainya. Jadi diagram hidup lu tuh nggak boleh flat gitu, karena itu disebut orang yang merugi, kata Nabi. Nah, yang ingin gue bicarakan lagi di hari ulang tahun gue ini adalah perbedaan antara usia dan umur. Nah, kita kan mengenal dua kata itu. Nah, dalam Islam, merujuk kepada bahasa Arab, dua kata ini sebenarnya beda. Usia itu bahasa Arabnya sinnun. Sinnun itu akar katanya adalah gigi. Juga artinya usia. Sedangkan umur, bahasa Arabnya itu ya umur, umrun. Artinya kemakmuran atau kesejahteraan. Atau ya keberkahan, kemanfaatan, dan lain sebagainya. Nah, usia itu artinya dia terkait dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Sedangkan umur, dia terkait dengan hal-hal yang sifatnya metafisik atau nilai. Dalam artian gini ya. Usia lo itu adalah jumlah tahun sejak lo pertama kali dilahirkan. Misalnya, gue 34 tahun, karena gue lahir tahun 1988. Sedangkan umur, itu adalah nilai yang telah lo isi selama lo hidup. Karena itu, gue sering tuh ngajak orang untuk berdoa, bukan utamanya panjang umur, tapi berkah umur. Panjang kalau gak berkah, ya rugi juga. Pendek, tapi kalau berkah, kita beruntung. Makanya orang bisa usianya pendek, tapi umurnya panjang. Contohnya ya para wali atau kekasih Allah, para kiai, para habaib, para ustadz, para tokoh masyarakat, para pemimpin bangsa yang bijak, dan lain sebagainya. Mereka itu umurnya lebih
tinggi jauh berlipat-lipat kali dari usianya. Misalnya sebagai contoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Muhammadiyah. Atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Mereka itu usianya puluhan tahun. Tapi umurnya bisa ratusan atau bahkan ribuan tahun. Karena keberkahan umur mereka lantaran kontribusi dan kemanfaatan yang besar yang diberikan minimal melalui pendirian NU, Muhammadiyah, dan Al-Khairat. Mereka sudah memberikan manfaat yang begitu besar. Mereka itu setara dengan umur kita berapa ratus tahun atau bahkan ribu tahun untuk kita bisa melahirkan kontribusi sebesar mereka itu. Atau yang lebih dekat dan relevan dengan kita generasi milenial itu adalah almarhum Eril, putra Ridwan Kamil. Dia itu usianya 20-an tahun kan. Tapi umurnya bisa jadi lebih dari itu. Salah satu tolak ukurnya kita bisa lihat dari bagaimana seseorang itu wafat dan bagaimana seseorang itu dikenang. Seorang yang wafat dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah atau bahkan syahid dan dikenang sebagai orang yang baik oleh ribuan atau jutaan orang, maka artinya orang itu merasakan kemanfaatannya dan sehingga umurnya itu berarti sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan kita menjaga apa yang kemudian disebut sebagai tahsinul mayyit atau bersaksi atas kebaikan mayit. Biasanya itu kalau habis pemakaman ada orang yang mewakili keluarga atau tokoh masyarakat atau tokoh agama yang bertanya, apakah jenazah ini dikenal sebagai orang baik dan dirasakan kebaikannya oleh kalian? Dan biasanya orang yang merasakan kebaikannya akan menjawab iya. Nah, ini tradisi yang merujuk kepada tradisi Nabi Muhammad. Dalam riwayat sahabat Anas bin Malik, pernah seorang jenazah lewat dibawa oleh orang-orang yang mengantarkannya. Kemudian para sahabat bersaksi bahwa dia orang baik. Kemudian Nabi menjawab, wajib baginya. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab nanya, wajib apa Nabi? Kemudian Nabi menjelaskan, wajib dia masuk surga karena orang-orang yang hidup bersama dia telah menjadi saksi yang terbaik untuk dia. Apakah dia orang baik atau tidak? Jadi menurut para ulama, kalau memang dia orang baik, kesaksian itu menjadi sangat penting. Namun bahkan kata Imam Nawawi, kesaksian itu adalah pertanda bahwa dia orang baik atau tidak. Karena yang menyebabkan orang berkata bahwa dia orang baik atau tidak itu adalah anugerah dari Allah. Kalau dia memang orang baik, maka orang akan secara ikhlas bilang bahwa iya. Karena itu sebenarnya tolak ukurnya adalah dari mana ucapan itu muncul. Kalau memang dari hati yang ikhlas menyaksikan bahwa dia orang baik, maka kesaksian itu menjadi sangat penting. Nah, karena itu kesaksian tentang seorang yang wafat itu bisa jadi tolak ukur apakah dia orang baik yang akan hidup baik juga di akhirat kelak. Nah, karena itu orang-orang seperti Eril dan lain sebagainya yang disaksikan secara ikhlas sebagai orang baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda dan tiada terhingga di akhirat dari Allah. Nah, itu contoh yang umurnya jauh lebih besar dari usianya. Tapi bisa jadi umur kita itu lebih pendek dari usia kita. Kalau usia kita digunakan
untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang maksiat. Maka kalau umur kita lebih pendek dari usia kita, berarti kita bukan hanya merugi. Merujuk kepada hadis Nabi, kita orang yang terlaknat. Nah, itu yang sedang menjadi renungan gua di hari ulang tahun ini. Selain tentunya permohonan doa dari kalian, utamanya bukan untuk gua, tapi untuk jalan dakwah gua, yang menurut gua itu adalah umur gua. Bahwa umur gua tuh ditentukan oleh dakwah gua. Kalau gua terus dikaruniai kemampuan, keikhlasan dalam dakwah, insya Allah itu yang membuat umur gue jadi panjang. Makanya agak aneh kalau orang itu berlomba-lomba bikin asuransi untuk usianya dengan menjaga kesehatan, olahraga, diet, dokter, dan check up, dan lain sebagainya. Tapi nggak bikin asuransi dalam tanda petik untuk umurnya, melalui menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, adalah yang bermanfaat bagi orang lain.